Ketika jutaan kelas pekerja bertaruh nyawa menembus kemacetan dan berdesakan di transportasi umum setiap pagi, sebuah hak istimewa baru saja disahkan untuk mereka yang digaji oleh uang pajak rakyat. Kebijakan work from home bagi pegawai negeri sipil kini memicu perdebatan panas. Di satu sisi, langkah ini diklaim pemerintah sebagai bentuk adaptasi birokrasi modern di era digital. Namun di sisi lain, bagi jutaan masyarakat pekerja keras yang terus dipaksa menyumbang pajak, kebijakan ini terasa bagaikan sebuah ketidakadilan struktural yang secara sengaja menggores luka kelas menengah ke bawah. Ketimpangan penerapan kebijakan ini sangat nyata di lapangan. Tidak semua aparatur sipil negara berkesempatan menikmati privilege yang sama. Pegawai di garis depan yang melayani masyarakat, seperti di kantor kelurahan dan puskesmas, tetap diwajibkan hadir secara fisik menguras keringat setiap hari. Sementara itu, kelompok birokrat elit di Kementerian Pusat dengan sangat mudah menikmati fleksibilitas ini dari balik layar laptop. Realita pahit ini memunculkan segregasi baru dalam pemerintahan kita, di mana mereka di menara gading kekuasaan semakin terasing dari denyut nadi penderitaan rakyat. Hal yang jauh lebih memprihatinkan adalah celah gelap yang ditimbulkan dari minimnya pengawasan. Korupsi waktu kini menjadi ancaman nyata yang perlahan menggerogoti efisiensi birokrasi negara kita. Tanpa adanya sistem pemantauan yang transparan, siapa yang bisa menjamin bahwa waktu kerja di rumah benar-benar digunakan untuk melayani publik? Berbagai laporan investigasi mulai menemukan indikasi kuat oknum aparatur yang menyalahgunakan jam kerja untuk urusan pribadi, berbisnis, atau sekadar bersantai, sementara argo gaji dan tunjangan dari uang pajak rakyat terus berjalan tanpa henti. Akar permasalahan utama dari skandal ini terletak pada sistem pengawasan digital birokrasi kita yang masih rapuh dan tertinggal. Infrastruktur teknologi informasi pemerintah terbukti belum mampu mengakomodasi pelacakan kinerja secara real-time. Proses absensi harian seringkali hanya sekadar swafoto dan klik pada aplikasi yang sangat mudah dimanipulasi. Ketika standar pengukuran kinerja tidak memiliki parameter jelas dan evaluasi bersifat formalitas, kebijakan fleksibilitas kerja ini menjadi celah struktural yang melegalkan pemborosan anggaran triliunan rupiah di bawah kedok transformasi digital. Ironi terbesar dan paling menyakitkan dari situasi ini harus ditanggung oleh pundak para pembayar pajak. Rakyat dari kalangan bawah hingga menengah terus dituntut patuh dan ditekan untuk menyetor kewajiban finansial mereka kepada negara. Pajak yang dipungut dengan susah payah ini idealnya dikembalikan dalam bentuk pelayanan publik yang responsif. Namun kenyataannya, uang keringat rakyat tersebut justru dialihkan untuk membiayai fasilitas, tunjangan dan gaji sekelompok elit birokrasi yang kinerjanya saat bekerja dari rumah sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan. Rentetan celah hukum dan ketidakadilan struktural ini berujung pada satu muara yang sangat berbahaya, yaitu runtuhnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Ketika rakyat menyadari kontrak sosial mereka dikhianati, sikap apatisme terhadap program pemerintah akan tumbuh subur. Kekecewaan ini bukanlah tanpa alasan. Masyarakat melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana pelayanan perizinan melambat, birokrasi makin berbelit, sementara para abdi negara seolah menikmati hidup nyaman tanpa harus menghadapi realitas kerasnya tekanan ekonomi yang kini mencekik leher rakyat biasa. Untuk mencegah pembusukan birokrasi, tidak ada jalan lain selain perombakan total terhadap sistem evaluasi dan pengawasan kinerja aparatur negara. Pemerintah pusat harus memiliki keberanian politik untuk menerapkan indikator kinerja terukur secara kuantitatif bagi setiap pegawai yang diizinkan bekerja dari rumah. Audit forensik terhadap sistem absensi digital serta penegakan sanksi tegas berupa pemecatan bagi pelaku korupsi waktu wajib diberlakukan. Fleksibilitas kerja hanya boleh diberikan sebagai penghargaan istimewa bagi mereka yang berprestasi, bukan sebagai hak dasar yang dibagikan secara cuma-cuma. Pada akhirnya, kita harus kembali pada prinsip dasar bahwa aparatur negara adalah pelayan masyarakat, bukan kelas bangsawan baru yang kebal dari tuntutan profesionalisme. Jika kebijakan bekerja dari rumah dibiarkan berjalan liar tanpa evaluasi komprehensif, negara sedang menabur benih kehancuran birokrasinya sendiri. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi menuntut keadilan seutuhnya. Jangan pernah biarkan uang pajak yang diperas dari keringat dan air mata rakyat justru menjadi pupuk yang menyuburkan korupsi waktu dan kemalasan di balik layar laptop para birokrat.